Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, senang sekali jumpa lagi bersama dengan kami, Hati Kristus, keluarga masa depan cerah Manokwari, Papua Barat. Tepatnya berada di Swapen Perkebunan, Jalan Kamundan. Minggu 7 April 2024, kita kumpul hanya karena anugerah Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kembali saya mengajak mari kita bermazmur kepada Tuhan kita. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai. Mazmur pasal 96 ayat 11 dan 12. Mari kekasih Kristus kita berdoa minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pagi hari ini kita sama-sama belajar dari kitab Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai dengan 3. Kualitas seorang pemimpin. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Kualitas seorang pemimpin sangatlah ditentukan oleh kebugaran rohani yang bersangkutan. Kita memahami bahwa kesehatan seseorang akan sangat mempengaruhi produktivitas dirinya. Apabila kesehatan jasmanianya terganggu, maka tentu sukar bagi orang tersebut untuk bekerja secara maksimal. Tetapi juga perlu dipahami bahwa manusia bukanlah sekadar makhluk jasmania belaka. Yang benar, ia adalah makhluk rohania yang hidup di dalam tubuh jasmania. Ingat, sekali lagi saya katakan bahwa manusia adalah makhluk rohania yang hidup di dalam tubuh jasmania. Makhluk rohania yang hidup di dalam tubuh jasmania. Oleh sebab itu, kinerja maupun kualitas kepemimpinan seseorang bukan hanya ditentukan oleh kesehatan jasmanianya, tetapi juga oleh kebugaran rohanianya dari yang bersangkutan. Pagi hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Yang perlu saya tekankan bahwa berbicara tentang seorang pemimpin, seringkali kita melihat bahwa seorang pemimpin itu
kita anggap kalau ia memimpin sebuah perusahaan, sebuah pendidikan sekolah, ataupun ada satu wadah yang dipercayakan kepadanya. Lantas kita melihat bahwa itu adalah pemimpin. Tetapi sesungguhnya setiap pribadi kita adalah pemimpin. Yang tadi sudah dikatakan bahwa manusia rohania kita hidup hanya dalam manusia jasmania. Dan tugas kita pribadi lepas pribadi adalah pemimpin yang dimulai dari memimpin diri kita masing-masing. Sebab jikalau kita tidak bisa memimpin diri kita sendiri, bagaimana mungkin kita bisa memimpin orang lain? Jadi saudara perhatikan, kalau kita memimpin diri kita kepada hal-hal yang negatif, tentu orang-orang yang kita pimpin pun akan berjalan searah dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Sebab itu, pengaruh kebugaran rohani terhadap kualitas kepemimpinan tersebut dapat dilihat di dalam nubuatan tentang Mesias seperti yang dicatat di dalam kitab Yesaya pasal 11. Di situ diutarakan tentang siapakah sang Mesias yang disebut sebagai tunas yang keluar dari tunggul Isai itu. Dikatakan bahwa roh Tuhan akan ada padanya. Kehadiran roh Allah dalam diri seseorang itulah yang menyebabkan kebugaran rohani dalam hidup yang bersangkutan. Kebugaran yang mengakibatkan ia akan hidup seperti taruk yang tumbuh dan berbuah. Itulah gambaran dari kehidupan yang produktif. Dengan kata lain, hanya orang yang hidup dengan kerohanian yang bugarlah yang dapat menjadi seorang pemimpin yang berkualitas. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, biarlah pagi hari ini kita kembali mengoreksi diri kita. Jangan kita kalah sebelum berperang, dan janganlah kita memiliki pikiran-pikiran negatif seperti pikiran-pikiran dunia, tapi kita harus berubah oleh pembaharuan budi kita, dan kita harus hidup taat, setia kepada kehendak Tuhan kita. Biarlah semua kita boleh berlaku sebagai seorang pemimpin yang takut akan Tuhan, dan hidup kita, rohani kita segar, karena kita membangun hubungan yang intim bersama dengan Tuhan kita. Kita butuh Roh Kudus dalam hidup kita yang senantiasa membawa kita kepada kehendak Allah Bapa. Tuhan memberkati kita semua. Mari kekasih-kekasih Kristus, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, sertai dan penuhilah diri kami senantiasa dengan Roh-Mu. Berikan kepada kami roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, dan roh pengenalan, serta takut kepadamu. Sebab hanya dengan demikian, barulah kehidupan rohani kami akan bugar. Sehingga diri kami akan menjadi produktif, serta membawa pengaruh yang positif terhadap lingkungan kami. Bawalah diri kami untuk senantiasa dekat dengan diri-Mu, supaya dengan demikian hidup kami bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air yang senantiasa segar dan bugar di dalam segala keadaan. Pagi hari ini kami datang mengucap syukur dan terima kasih atas pertolongan, perlindungan, pemeliharaan yang Tuhan nyatakan kepada setiap pribadi kami di dalam istirahat malam kami. Dan kami boleh ada pada hari yang baru, pada hari Minggu 7 April 2024 ini. Semua kami sadari bahwa oleh anugerah-Mu. Kami berterima kasih atas kesetiaan-Mu yang kami alami di sepanjang hidup kami. Dengan penuh kasih Engkau telah menuntun diri kami,
serta dengan penuh setia Engkau telah menyertai hidup kami. Tak pernah Engkau meninggalkan diri kami, ataupun membiarkan kami menghadapi semua tantangan dalam kehidupan seorang diri. Sebaliknya, dengan tantangan-Mu yang kuat, Engkau menggenggam hidup kami dan melindungi diri kami daripada yang jahat. Kami menyerahkan semua yang telah kami kerjakan, yang akan kami kerjakan pada hari ini, sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon agar Engkau menyempurnakan semuanya itu dengan keberhasilan. Dan Tuhan, tolong kami, setiap pribadi kami, untuk datang ke dalam rumah Tuhan, di mana kami ditempatkan. Kami boleh bersama-sama bersekutu, menyatukan hati kami untuk memuliakan Engkau. Sebab kami sungguh sadar bahwa Engkau menciptakan kami untuk kemuliaan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami sungguh menyadari sebagai seorang pemimpin, kami harus menghormati, menghargai Engkau, pemimpin kami di atas segala-galanya. Engkau gembala kami yang agung, Engkau kepala gereja kami yang agung. Biarlah hidup kami senantiasa memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Ampuni dosa dan segala kejahatan-kejahatan kami. Semua tindakan-tindakan kami yang berlawanan dengan kehendak-Mu. Ampuni kami Bapa, ampuni kami. Dan tolong kami supaya kami hidup sejajar dengan perintah-perintah firman-Mu. Bulatkan hati kami untuk hidup takut akan Tuhan. Bapa, terima kasih atas segala kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan kepada kami. Dan pada saat ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa memberkati semua pemirsa hati Kristus dan kepada saudara-saudara hamba yang bersama-sama dengan hamba secara online pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Hamba berdoa memberkati semua pemirsa. Kepada hamba-Mu Ibu Susiana Yani Liberty yang berada di kota Sorong, hamba minta kasih Kristus turun bagi hamba-Mu pagi hari ini. Urapan baru, kekuatan, kuasa Tuhan, kasih akan Tuhan, takut akan Tuhan, turun melimpah-limpah dalam kehidupan hamba-Mu. Biarlah roh hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan, dan roh pengenalan, serta takut kepadamu melimpah dalam hidup hamba-Mu pagi hari ini. Firman Tuhan dihidupkan dalam kehidupannya, sehingga hamba-Mu boleh menjadi berkat dan saluran berkat spesial kepada suami kekasih, Bapak Leonard Stanley, dan juga kepada anak cucu tercinta, Fanny dan keluarga, Fenty dan keluarga, serta Robin dan keluarga. Tuhan memberkati hamba-Mu. Pakai hidup hamba-Mu senantiasa untuk menyatakan kebenaran demi kebenaran. Untuk hidup terus melakukan seperti apa yang Engkau kehendaki. Nama-Mu dipermuliakan dari kehidupannya. Tuhan beri ia kesehatan yang terbaik, sehingga dia boleh terus memuliakan Engkau. Bahkan seluruh kehidupan rumah tangganya, suami dan anak cucu, diberkati juga dalam kesehatan yang prima, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk menjadi berkat. Demikian pagi hari ini, hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Ibu Yuliana Tan, yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu, Ibu Yuliana Tan. Hidup dalam takut akan Tuhan. Hidup mengasihi Engkau dengan segenap hati. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang telah hamba sampaikan dapat diaplikasikan dalam kehidupan hamba-Mu dari waktu ke waktu. Berkati pribadinya menjadi berkat kepada anak cucu. Menjadi berkat kepada orang-orang yang ia layani. Tuhan, biarlah kasih sayang-Mu nyata atas dalam kehidupan hamba-Mu. Kesehatan terbaik melimpah dalam hidup hamba-Mu. Dan Tuhan berkati pribadinya menjadi panutan kepada banyak orang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati hamba-Mu dengan damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Bapa. Kemurahan-Mu terus bekerja dalam kehidupan hamba-Mu Ibu Yuliana Tan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Demikian pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa bagi hambamu Ibu Diana De Fretes yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati hambamu, bahwa hidup hambamu hidup di dalam takut akan Tuhan. Dan biarlah Tuhan senantiasa memberkati ia dengan roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan dan pengenalan serta takut akan Tuhan melimpah dalam kehidupannya. Sehingga dia hidup boleh menjadi panutan teladan kepada suami kekasih, Bapak Rocky Alan Paulus, dan juga kepada anak-anak kekasih, Yemima, Reinhard, dan Gevariel. Tuhan berkati mereka dengan hikmat-Mu dan takut akan Tuhan. Pendidikannya diberkati dengan hikmat-Mu ya Allah, pertumbuhan yang kuat sehat bagi Gevariel, Tuhan berkati. Bapak terima kasih, Tuhan lindungi pelihara, jauhkan mereka dari semua pekerjaan si jahat, dan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih Bapak atas kemurahan-Mu bagi hamba-Mu, Ibu Diana De Fretes, yang berada di kota Sorong. Dan pagi hari ini Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa mengucap syukur bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Jeffrey Alau yang berada di kota Manokwari. Bapak hamba minta dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapan baru turun bagi hamba-Mu pagi hari ini, sepanjang hari ini, dalam semua aktivitas spesial dalam pelayanannya. Diberkatilah ia dengan roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan, serta takut kepadamu. Bulatkan hatinya untuk menjadi pelaku firman-Mu bagi kemuliaan-Mu. Berkati pribadinya, hidup di dalam kebenaran-Mu, mengutamakan Engkau lebih daripada segala berkat jasmani yang ia peroleh, dan dia boleh terus hidup menjadi berkat bagi istri kekasih Ibu Vera Tanamal, dan juga kepada anak tercinta Samuel Alau dan semua keluarga besar Alau dan Tanamal dimanapun mereka berada. Spesial Tuhan berkati ia dalam jemaat, di dalam bermasyarakat. Tuhan pakai hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran itu. Berkati ia dengan kesehatan yang terbaik, juga keluarga besar mereka, dan takut akan Tuhan menjadi dasar hidup mereka senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati untuk terus menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, hamba berdoa bagi hamba-Mu, orang tua daripada Ibu Else Rawiyai, Bapak Rawiyai yang berada di kota Sorong. Bapak hamba minta kasih Kristus turun menjamah hamba-Mu. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah anak domba Allah, kekuatan daripada Tuhan Yesus Kristus turun melimpahi seluruh tubuh daripada hamba-Mu Bapak Rawiyai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kekuatan, kuasa darah anak domba Allah menyucikan, menguduskan, memulihkan, dan menyembuhkan setiap organ tubuh yang sakit dalam bentuk apapun. Hamba ikat, hamba putuskan, hamba cabut, dan hamba katakan terlepas dari kehidupan Bapak Rawiyai saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba melepaskan kesembuhan turun bagi Bapak Rawiyai saat ini. Bapak Rawiyai, buka hati Bapak dan terima kesembuhan dengan iman-Mu. Tuhan menyembuhkan Bapak Rawiyai saat ini. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan Bapak Rawiyai saat ini. Tuhan Yesus berikan kekuatan yang baru bagi Bapak Rawiyai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati makan, minum, obat-obat yang dikonsumsi. Tuhan kuduskan, jauhkan dari segala kelalaian. Tuhan beri waktu istirahat yang cukup dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka hamba berdoa secara kesehatan rohani,
hal-hal yang tidak berkenan, yang berlawanan dengan kehendak Tuhan yang dilakukan oleh hamba-Mu. Hamba putuskan, hamba cabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua perkataan-perkataan kutuk serapa, intimidasi yang dilontarkan kepada hamba-Mu, hamba tarik dan batalkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat hamba melepaskan berkat damai sejahtera, sukacita, kesembuhan, pemulihan turun terjadi bagi hamba-Mu, Bapa Rawiyai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan sudah sembuhkan hamba-Mu. Demikian Tuhan juga memberkati Daniel Wopairi bersama dengan istri kekasih, Ibu Elsie Rawiyai, dan ketiga anak tercinta. Tuhan memberkati mereka untuk hidup tetap taat setia, takut akan Tuhan menjadi dasar hidup mereka senantiasa taat setia melayani pribadi-Mu ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang dan bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa bagi hamba-Mu Bapak Frederick Nampasnea Sosalisa yang berada di kota Ambon, Maluku. Bapak, terima kasih penyertaan Tuhan bagi hamba-Mu Bapak Frederick. Tuhan berkati Bapak Frederick terus untuk boleh menjadi berkat dan saluran berkat kepada anak-anak, kepada cucu-cucu, dan juga orang-orang yang ia layani. Biarlah pagi hari ini kebenaran firman Tuhan turun atas hamba-Mu, memiliki hikmat, takut akan Tuhan, dan senantiasa taat setia melakukan apa yang Tuhan mau. Berkati hamba-Mu, berjalan di dalam kebenaran, dan terus menyatakan kebenaran bagi orang banyak. Tuhan berkati kehidupan rumah tangga daripada anak-anaknya. Tuhan berkati mereka dalam tugas pekerjaan mereka masing-masing dibuat berhasil, dan pendidikan anak-anak ataupun cucu-cucu diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus Tuhan memberkati untuk boleh menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Ruslina Warfandu yang berada di kota Biak. Tuhan memberkati. Tuhan beri kekuatan, kesehatan jasmani, rohani. Dan biar Tuhan Engkau menolong ia dalam semua pergumulan sebagai seorang pemimpin untuk hidup takut akan Tuhan. Hidup melakukan apa yang Engkau kehendaki. Berkati pribadinya dengan kebenaran-Mu ya Allah. Berikan ia kekuatan, kesehatan yang prima senantiasa untuk boleh memuliakan Engkau. Bahkan Tuhan memberkati anak kekasih Nederland untuk hidup takut akan Tuhan. Tuhan berikan pertumbuhan yang sehat kuat kepada Nederland. Hikmat-Mu menyertai ia dalam pendidikannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati hamba-Mu untuk terus menjadi berkat bagi banyak orang, bagi keluarga besar hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan bagi hamba-Mu di pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa untuk seluruh kehidupan pemirsa hati Kristus dimanapun berada. Dan semua para hamba-hamba Tuhan yang siap untuk melayani pada pagi hari, sore, ataupun malam hari, secara online ataupun onsite. Tuhan memberkati. Bapak, hamba minta kekuatan-Mu turun bagi setiap hamba-hamba-Mu untuk melakukan ibadah ini bukan sebagai rutinitas, tetapi merupakan gaya hidup para hamba-hamba Tuhan. Melakukan dengan segenap hati, dengan takut akan Tuhan, dengan hikmat-Mu ya Allah, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dimanapun Engkau tempatkan kami, Tuhan, kami akan berdiri dalam kebenaran-Mu untuk menyatakan kasih-Mu yang telah kami terima, yang telah Engkau berikan pada saat kami masih ada dalam lumpur dosa. Tuhan berkati kami semuanya. Tuhan berkati tempat-tempat ibadah dimanapun berada. Tuhan berikan damai sejahtera, sukacita, ketentraman, ketenangan, kedamaian, keselamatan bagi semua tempat ibadah. Dan setiap umat-Mu pada saat mereka melakukan ibadah, mereka akan menikmati hadirat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah semua kami datang
untuk menyembah-Mu dengan pikiran-pikiran yang positif. Kami tidak melihat kepada lingkungan ataupun keadaan di sekeliling kami, tapi kami fokus kepada pribadi-Mu. Berkatilah kami semuanya ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi hari ini kembali hamba berdoa memberkati semua keluarga saudara pemirsa yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi, tuntun mereka hidup dalam takut akan Tuhan, bahwa hidup hamba-hambamu, saudara-saudara hamba ini Tuhan, untuk terus menjadi pelaku firman-Mu, menggenapi apa yang Kau kehendaki bagi mereka, sehingga mereka terus hidup menjadi panutan yang terbaik bagi wilayah Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian pagi hari hamba juga berdoa bagi semua umat Tuhan, saudara-saudara hamba yang berada di suapin perkebunan Jalan Kamundan ini, siapapun dia Tuhan jamah, pribadi lepas pribadi, hidup rumah tangga lepas rumah tangga, untuk hidup takut akan Tuhan, hidup mengasihi Engkau dengan segenap hati mereka. Tuhan berkati mereka, Tuhan jamah setiap pribadi, ringankan langkah kaki mereka untuk menuju ke rumah Tuhan, di mana Tuhan tempatkan, supaya semuanya boleh bersekutu bersama, memuji memuliakan Engkau, beribadah kepada pribadi-Mu ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Spesial hamba berdoa bagi keluarga besar Gereja Kristen Perjanjian Baru, masa depan cerah dimanapun berada, dan khususnya bagi yang ada di kota Manokwari, yang berada di suapin perkebunan Jalan Kamundan. Tuhan memberkati semua keluarga GKP BMDC Manokwari dalam takut akan Tuhan. Biarlah ibadah kegiatan yang kami lakukan pada pagi hari ini pukul 9 boleh berjalan sesuai rencana Tuhan, sesuai kehendak Tuhan. Dan yang kami lakukan hanya untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan, di mana kami boleh melayani mereka. Biar Tuhan bahwa hidup mereka terus bertumbuh dalam kebenaran, menjadi berkat bagi banyak orang, dimanapun Tuhan tempatkan. Bapak terima kasih atas segala kebaikan yang Tuhan nyatakan kepada kami pagi hari ini. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Yan Philip Samori, bersama dengan istri kekasih. Tuhan memberkati bahwa kedua hamba-Mu, Bapak Yan Philip Samori dan Ibu Septina Regina Pedai Samori, hidup takut akan Tuhan, hidup mengutamakan Engkau lebih daripada segala berkat yang ia peroleh. Berkat semua pelayanan-pelayanan yang hamba-Mu lakukan pagi hari ini, sepanjang hari ini, dalam kemenangan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk kasih sayang-Mu, yang terus Tuhan nyatakan bagi hamba-Mu. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Niko Arwam, yang berada di kota Manokwari, selaku Gembala Jemaat Gereja Allah Baik Rendani. Tuhan berkati hamba-Mu. Biarlah kekuatan baru, jasmani rohani, turun bagi hamba-Mu pagi hari ini. Urapan baru turun bagi hamba-Mu. Kekuatan kesehatan terbaik melimpah bagi hamba-Mu. Terima kasih untuk kesembuhan yang Tuhan berikan bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Niko Arwam, untuk terus melakukan seperti apa yang Engkau mau. Hamba percaya Tuhan, pada saat dia dengan segala hati melakukan perintah-perintah-Mu, Engkau bertanggung jawab kepadanya. Engkau tidak akan meninggalkan dia seorang diri, bahkan menjadikan dia yatim piatu. Tidak Tuhan, tapi Engkau akan mengangkat dia, membawa dia dalam rencana rancangan-Mu, berkati pribadinya, untuk menjadi berkat bagi jemaat gereja Allah Baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga menjadi berkat kepada istri kekasih, Ibu Betty Manurung, anak-anak tercinta, Derek, Kaho, Gabriel, Christine, dan Cassandra. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapak, buat kasih sayang-Mu kepada hamba-Mu, Bapak Pendeta Niko Arwam, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu, Saudari Debbie Tua Putih Mai, yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati hamba-Mu. Biarlah kasih sayang Tuhan melimpah-limpah dalam kehidupan anak kekasih Debbie Tua Putih Mai,
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai hamba-Mu untuk terus menjadi berkat dan saluran berkat dalam kebenaran bagi keluarga besar Tua Putimai dan kepada rekan-rekan kerjanya dan juga rekan-rekan pelayanan. Tuhan berkati apa yang telah Tuhan percayakan kepada hamba-Mu. Dia tetap taat setia, tunduk dan hormat kepada perintah-Mu, sehingga dia akan melihat pertolongan Tuhan terus nyata dalam kehidupan pribadinya dan semua pelayanan dan pekerjaannya. Terima kasih Bapa, beri kesehatan yang terbaik kepadanya, damai sejahtera sukacita melimpah baginya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, terima kasih waktu yang Tuhan berikan kepada kami pagi hari ini, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa kembali pada besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat kekasih Tuhan, saya ingatkan kembali, saudara, kita adalah pemimpin. Pemimpin yang hidup takut akan Tuhan, yang telah Tuhan nyatakan kepada setiap kita. Roh Kudus senantiasa memberikan roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, dan roh pengenalan, serta takut kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ingat saudara, betapa pentingnya kerohanian kita, kebugaran rohanian kita, sehingga kita boleh memimpin manusia jasmania kita, dan kita boleh memimpin orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Tetap semangat, tetap berharap, bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, hamba percaya bagi Bapak Rawihai yang ada di kota Sorong, Tuhan menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati untuk boleh menjadi berkat. Shalom, salam MDC.